Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alamin wa wassalatu wala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Baiklah yang terhormat dosen pengampu mata kuliah Micro Teaching, yaitu Bapak Maulana Arafat Lubis MPD. Baiklah, perkenalkan, nama saya Epi Ramadhani Harahap, ruang PGMI 2 Micro Teaching 1. Di sini saya akan menjelaskan RPP saya atau rencana pelaksanaan pembelajaran yang telah saya susun, yaitu pada kelas 2. Baiklah, saya akan membacakan tujuan pembelajaran yang ingin dicapai peserta didik dalam rencana pelaksanaan pembelajaran yang saya susun, yaitu yang pertama, dengan mendengarkan pembacaan teks percakapan, peserta didik dapat mendengarkan teks percakapan yang berhubungan dengan budaya minta maaf sebagai cermin hidup rukun dalam kemajemukan Indonesia yang tepat. Yang kedua, dengan maju ke kelas, peserta didik dapat mempraktekkan percakapan dengan ungkapan santun dan menggunakan kata maaf sebagai cermin hidup rukun dalam kemajemukan yang tepat. Yang kedua, yang ketiga, dengan mengamati gambar jam dinding, peserta didik dapat mengetahui alat ukur panjang yang digunakan dalam mengukur panjang gambar dengan tepat. Yang kemudian, dengan memperhatikan gambar ataupun benda lainnya, peserta didik dapat memilih alat ukur yang digunakan untuk mengukur panjang suatu benda dengan tepat. Kemudian, dengan diskusi kelompok, peserta didik dapat mengetahui tekanan suara baik lemah ataupun tinggi pada suatu lagu. Kemudian, dengan mengamati gambar, siswa dapat menentukan panjang atau pendek suatu pola berirama dua sederhana dengan tepat. Kemudian, dengan mendengarkan lagu Pelangi-Pelangi, siswa dapat menentukan tekanan suara. Dengan mendengarkan lagu Pelangi-Pelangi, siswa dapat menentukan pola irama 2. Dan terakhir, setelah membaca ataupun mengikuti pembelajaran, siswa dapat memberikan respon terhadap pembelajaran baik secara lisan ataupun tulisan. Itu jadi tujuan pembelajaran RPP yang ingin saya sampaikan seperti itu. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang bagian inti dari materi terpadu bahasa Indonesia, di mana peserta didik disuruh untuk membuat sebuah percakapan, dan dalam percakapan tersebut mengandung unsur kata tanya, di mana kata tanya adalah kata yang digunakan untuk bertanya dalam suatu kalimat. Kemudian contoh kata tanya tersebut yaitu contohnya siapa, apa, bagaimana, di mana, dan kapan. Kemudian, setelah membuat percakapan, peserta didik membuat teks tentang ungkapan santun, di mana ungkapan santun itu contohnya menggunakan kata maaf. Kata maaf digunakan apabila kita membuat kesalahan, dan kata maaf merupakan suatu sikap yang sangat terpuji dan wajib diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian, pada muatan terpadu matematika, peserta didik dituntut untuk mengetahui cara mengukur suatu benda dengan alat ukur tertentu. Contohnya, cara mengukur jam dinding, di mana jam dinding ini diukur dengan menggunakan apa? Bisa menggunakan penggaris. Kemudian, penggaris ini merupakan salah satu alat ukur yang digunakan untuk mengukur suatu benda.
dan satuan yang terdapat pada penggaris ini merupakan. Kemudian benda yang dapat diukur melalui penggaris ini contohnya yaitu buku. Buku dapat diukur dengan melalui alat ukur penggaris dan mengukur benda yang sama bentuknya tetapi ukurannya berbeda. Contohnya, mengukur buku yang lebih kecil yaitu 23 cm dan buku yang buku lainnya yaitu 29 cm. Nah, banyak benda yang dapat diukur, banyak benda yang sama bentuknya dapat diukur dengan penggaris tetapi berbeda ukurannya. Kemudian, muatan terpadu seni budaya dan prakarya yaitu kita menyanyikan lagu Pelangi-Pelangi. Di mana lagunya seperti ini. Pelangi-pelangi, alangkah indahmu, merah kuning hijau di langit yang biru, melukismu angin, siapa gerangan, pelangi-pelangi ciptaan Tuhan. Dan menentukan tekanan, di mana tekanan suara ini ada dua, yaitu tekanan suara rendah dan tekanan suara kuat dan tekanan suara lemah. Jadi dari nyanyi tersebut kita mengambil suatu pembelajaran di mana pembelajarannya yaitu merupakan setiap ciptaan Tuhan itu sangat indah dan wajib kita syukuri. Jadi sekian hasil penjelasan dari rencana pelaksanaan pembelajaran saya. Kurang dan janggalnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.